Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua member Gen 21CS dari kelas A sampai kelas F? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, terutama untuk melanjutkan materi kita di minggu kelima di perkuliahan genetika. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai dasar molekuler pewarisan sifat. Sebelumnya, di minggu-minggu kemarin, kalian sudah membahas mengenai dasar kromosomal pewarisan sifat. Nah, di sini kita melihat dasar molekulernya ya. Nah, submaterinya kita mulai dengan materi genetik. Apa sih yang disebut dengan materi genetik? Ya, materi genetik ini merupakan suatu substansi ya, pembawa sifat pada makhluk hidup. Nah, materi genetik ini harus mempunyai 3 fungsi ya. Jadi suatu komponen, suatu substansi disebut sebagai materi genetik ketika memiliki 3 fungsi ini. Yang pertama, fungsi genotip. Fungsi genotip ini dinyatakan sebagai fungsi genotip, yaitu materi genetik harus mampu menyimpan informasi genetika berupa perintah untuk semua ciri-ciri dan fungsi dari suatu organisme, serta harus akurat meneruskan informasi tersebut dari tetua kepada keturunannya, dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga informasi genetik ini akan terus diwariskan. Nah, untuk fungsi kedua yaitu fungsi fenotip, di mana materi genetik ini harus mengatur perkembangan fenotip dari suatu organisme. Artinya, materi genetik ini harus mengarahkan pada pertumbuhan dan diferensiasi organisme itu mulai dari zigot hingga individu dewasa. Nah, pada fungsi yang pertama, fungsi genotip kan dijalankan dengan proses replikasi ya. Nah, fungsi yang kedua, fungsi fenotip ini dijalankan melalui proses ekspresi gen. Ya, ekspresi gen menjadi fenotip yang dapat dilihat. Untuk yang ketiga, yaitu fungsi evolusioner yang dijalankan melalui proses mutasi. Jadi, materi genetik ini sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan, yang mana melalui perubahan tersebut, organisme ini mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Nah, tanpa perubahan semacam ini, evolusi tidak akan pernah berlangsung. Nah, kalau kita mengingat materi-materi evolusi itu kan pasti erat kaitannya dengan adaptasi ya. Nah, misalkan yang sedang kita hadapi sekarang, pandemi COVID ini ya, jadi virus SARS-CoV-2 itu kan mudah sekali bermutasi ya, tergantung dari lingkungannya. Maka SARS-CoV yang ada di Indonesia, SARS-CoV-2 yang di Amerika sana, bisa jadi ada yang berbeda gitu, ada perbedaan-perbedaan ya, disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga dia bisa bertahan selama ini ya, masa pandemi ini. Semoga lekas berakhir lah ya, agar kita mampu beraktivitas kembali secara bebas ya, tidak dibayangi kekhawatiran seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya DNA sebagai materi genetik. Jadi kita sudah tahu, mengenal gitu ya, kalau mendengar materi genetik, pasti yang ada di pikiran ini DNA gitu ya.
Nah, tapi ilmuwan tidak sesimpel itu, tidak seinstan itu dalam menentukan atau membuktikan bahwasanya materi genetik yang dimaksud dalam pewarisan sifat suatu individu itu DNA. Nah, ini sebagai proses sains ya dalam menemukan suatu bukti yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini untuk pembuktian bahwa DNA merupakan bahan genetik ini pertama kali itu dilakukan oleh Frederick Griffith pada tahun 1928, yaitu dengan transformasi pada bakteri Streptococcus pneumoniae. Jadi, Griffith ini menggunakan 2 strain bakteri Streptococcus pneumoniae dalam melakukan percobaannya. Yang pertama yaitu strain yang bersifat patogen. Bisa dilihat di gambar. Jadi yang patogen ini dia memiliki kapsul gitu ya. Dan strain yang kedua ini dia tidak patogen pada manusia. Nah, strain yang patogen tadi ketika ditumbuhkan ya pada media tumbuh bakteri, ini membentuk koloni yang halus, yang smooth, sehingga disebut juga dengan sel S ya. Kita sebut strain yang patogen ini sebagai sel S. Sedangkan strain yang non patogen ketika ditumbuhkan pada media, dia membentuk koloni yang kasar, raw, ya, sehingga selanjutnya ini yang non patogen disebut dengan sel R. Nah, kita lihat nih pada percobaannya ya di gambar ini. Jadi percobaan Griffith ini menggunakan tikus sebagai objek eksperimennya. Nah, kita lihat pada perlakuan yang pertama, ini perlakuan yang pertama sel-sel S yang hidup ini disuntikkan ya ke tikus tadi dan ternyata tikus tersebut mati. Nah, perlakuan yang kedua, Griffith ini menyuntikkan sel R ya, sel R yang hidup, yang non patogenik. Nah, ketika disuntikan, tikusnya tetap hidup. Lalu di perlakuan yang ketiga, sel S ya yang patogen itu dimatikan dengan panas ya, dimatikan dulu dengan pemanasan. Nah, baru disuntikan ke tikus, tikusnya juga tetap hidup. Lalu di perlakuan yang terakhir, ini mencamporkan antara sel S yang sudah dimatikan dengan pemanasan dan dicampur dengan sel R yang hidup. Ini disuntikkan ke tikus, ternyata tikusnya mati. Nah, pada tikus yang mati itu, Griffith mengambil sampel jaringan dari tikus tersebut. Ditemukanlah kembali sel-sel S yang masih hidup. Nah, jadi dari hasil ini, Griffith menyimpulkan bahwa komponen-komponen kimia pada bakteri sel S yang telah dimatikan dengan pemanasan tersebut mentransformasikan sesuatu ke dalam sel R. Sehingga sel R-nya ini yang tadinya tidak patogen justru berubah menjadi sel S yang patogen, punya kapsul gitu ya. Nah, tapi di sini Griffith ini belum mengetahui komponen kimiawi apa yang ditransformasikan dari sel S ke sel R. Seperti itu. Nah, percobaan ini selanjutnya ditinjau ulang ya. Ini yang kedua, ditinjau ulang oleh Oswald Avery, Miklot, dan McCarthy ya. Jadi mereka melakukan eksperimen peninjauan ulang apa yang telah dilakukan Griffith ya. Jadi mereka melakukan pengujian lebih lanjut terhadap komponen apa sih, senyawa apa sih yang menyebabkan transformasi Streptococcus pneumoniae tadi. Nah, mereka ini
dalam percobaannya awalnya mengkulturkan ya sel S dalam jumlah dan volume yang besar. Sel S itu yang apa? Yang patogen ya. Nah, kemudian diendapkan, disentrifugasi, disuspensikan kembali sehingga volumenya lebih kecil. Sel tadi selanjutnya dimatikan dengan pemanasan. Lalu dilakukan pencucian dengan ekstraksi deterjen ya. Sebagian filtratnya itu diambil untuk transformasi yang dicampurkan dengan sel hidup sel R hidup ya. Ternyata filtrat tersebut masih mampu menginduksi terjadinya transformasi. Nah, kita lihat pada gambar ini yang pertama ya, perlakuan yang pertama ini sebagai kontrol ketika sel tipe R ini ditumbuhkan dalam suatu media, muncul koloni sel R ya, karena sel R yang hidup tadi di kultur, tumbuhlah koloni sel R-nya. Ketika yang dikulturkan ini adalah filtrat ya, DNA dari hasil ekstraksi tadi yang dilakukan dengan mematikan sel dengan pemanasan tadi, ini ketika dikulturkan itu tidak terbentuk koloni. Nah, sekarang perlakuannya, nih, ketika tipe, ini yang ketiga ya, gambar ketiga, perlakuannya ini adalah dengan mencampurkan sel R, ya, sel R hidup, dengan sel S yang sudah dimatikan dengan pemanasan, ditambah dengan serum. Nah, ternyata ini menumbuhkan koloni sel S ya, terjadi transformasi kan ya, seperti apa yang sudah dilakukan Griffith di percobaan sebelumnya. Nah, sehingga pada percobaan Avery dan kawan-kawan ini ditambahkan enzim-enzim tertentu untuk pembuktiannya. Nah, ini untuk yang gambar keempat, 3 campuran tadi ditambah juga dengan protease ya, enzim yang dapat menghancurkan protein. Setelah dicampurkan, ternyata tetap tumbuh koloni sel S. Artinya di sini protein bukan merupakan materi genetik dari Streptococcus pneumoniae, karena ketika proteinnya ini sudah dihancurkan, koloninya tetap terbentuk gitu kan ya. Nah, berarti kan materi genetiknya aman gitu. Selanjutnya di perlakuan selanjutnya ini ditambahkan enzim RNase ya, enzim yang menghancurkan molekul RNA. Ternyata juga tetap terbentuk koloni sel S. Nah, untuk Streptococcus pneumoniae ini ternyata materi genetiknya bukan RNA. Nah, baru ketika penambahannya adalah DNase ya, enzim yang merusak molekul DNA, ini tidak muncul koloni. Nah, ini bisa disimpulkan atau mengindikasikan bahwa senyawa yang menyebabkan transformasi pada Streptococcus pneumoniae itu adalah molekul DNA. Nah, ini ada percobaan selanjutnya, yaitu percobaannya Hersey and Case. Nah, Hersey and Case ini dia menggunakan sulfur radioaktif ya untuk melacak protein dan DNA. Jadi dia mau memperkuat bukti nih bahwasanya materi genetik itu bukan protein tapi DNA. Nah, jadi percobaan ini menggunakan fag T2 ya yang menginfeksi sel bakteri. Nah, fagnya ini untuk dilihat di yang pertama ya, di perlakuan pertama ini, yang diberi label itu proteinnya. Ya, nih katakanlah yang warna pink ini merupakan label radioaktif ya, yang dimasukkan atau yang ditempelkan pada protein. Sedangkan yang kedua, nah ini perlakuan yang kedua itu, yang diberi labelnya itu, label radioaktifnya adalah DNA-nya. Nah,
Hasilnya ternyata untuk yang perlakuan pertama, ketika yang dilabeli itu proteinnya, radioaktifnya ini tidak terlacak di dalam sel bakteri. Artinya proteinnya tidak ikut masuk, tidak ikut tidak ikut menghasilkan fag T2 lainnya yang baru. Sedangkan pada perlakuan yang kedua, ya, ini radioaktifnya yang dilabelkan ke DNA, ini setelah dilihat ya dengan berbagai proses sentrifugasi dan lainnya, ternyata radioaktifnya itu ditemukan di dalam sel bakterinya, yang artinya materi genetik yang masuk ke dalam sel bakteri yang kemudian nantinya akan memperbanyak diri ya, fag T2-nya ini itu adalah DNA ya. Nah, kesimpulannya ya materi genetik dari fag T2 atau makhluk hidup ini adalah DNA, bukan protein. Ya, karena dulunya di ilmuwan sebelumnya ada yang menganggap bahwa materi genetik itu protein gitu. Nah, percobaan-percobaan inilah yang memberikan bukti ya bahwasanya materi genetik itu DNA. Nah, ada beberapa makhluk hidup yang materi genetiknya ini RNA. Nah, ini contohnya yang dibuktikan oleh percobaannya Frankel Conrad ya. Percobaan ini dilakukan dengan virus TMV ya, Tobacco Mosaic Virus atau virus mozaik tembakau. Pada percobaan ini menggunakan dua strain TMV yang berbeda. Yang pertama ada tipe A gitu ya, ada tipe B TMV-nya. Nah, ini perbedaannya itu ada pada komposisi kimia selubung proteinnya. Nah, bagaimana percobaannya dilakukan? Percobaan ini dilakukan dengan menggabungkan protein TMV yang strain B ya, strain B, diambil proteinnya. Ini bisa lihat di gambar ini yang warna orange, ini dipisahkan kan tadi protein dengan RNA-nya. Nah, untuk yang strain B atau tipe B ini diambil proteinnya. Kemudian pada strain A yang warna biru ini yang diambil adalah RNA-nya. Nah, ini digabungkan RNA yang tipe A dan RNA yang tipe B. Kemudian setelah digabungkan diinfeksikan kembali ke daun tembakau. Nah, ketika sudah muncul bercak-bercak putih, yang artinya di sini virusnya sudah memperbanyak diri ya. Nah, ini diamati lagi, ternyata virus yang muncul ya, yang menginfeksi ini adalah virus tipe A yang RNA-nya diambil. Artinya, di sini membuktikan bahwa materi genetik dari Tobacco Mosaic Virus ini adalah RNA, bukan proteinnya. Ya, itu kilasan bahasan mengenai penguatan ya atau bukti DNA dan RNA sebagai materi genetik. Nah, kita masuk ke struktur DNA. Struktur DNA ini terdiri atas subunit-subunit ya. Nah, jadi DNA ini bisa disebut juga dengan asam nukleat ya, yang mana merupakan makromolekul yang tersusun atas subunit berulang ya. Subunitnya berulang yang disebut dengan nukleotida. Nah, ini bisa dilihat ini untuk gambar yang dibatasi dengan garis putus warna biru. Ini merupakan satu nukleotida ya, yang mana terdiri dari gugus fosfat, gula berkarbon 5, dan basa nitrogen. Nah, di gambar sebelahnya ya, di kanan, nah ini seperti yang tadi sudah disampaikan, setiap nukleotida itu terdiri dari 3 unit ya, gugus fosfat, dan kemudian selanjutnya adalah gula berkarbon 5. Nah, ini ada perbedaan. Kalau pada RNA, gulanya adalah ribosa. Sedangkan pada DNA, gulanya adalah 2-deoksiribosa.
Nah, selanjutnya juga ada perbedaan pada pasangan basa nitrogen. Pada DNA, untuk basa pirimidin ini terdiri dari sitosin dan timin. Untuk basa purinnya terdiri dari adenin dan guanin. Nah, di RNA bedanya adalah di pasangan basa pirimidinnya. Nah, kalau di DNA sitosin dan timin, kalau di RNA adalah sitosin dan urasil. Nah, ya ini untuk visualisasi DNA ya. Kalau dilihat ini bisa 3 dimensinya. DNA ini merupakan double helix ya yang berpilin ke kanan. Nah, komponennya tadi sudah disebutkan. Nah, ini untuk pasangan basa pada DNA. Adenin selalu akan berpasangan dengan timin. Sedangkan guanin selalu akan berpasangan dengan sitosin ya pada DNA. Nah, ini pasangan ini tidak bisa diganggu gugat, sudah spesifik gitu ya. Nah, begitupun makhluk hidup secara umumnya ya, pasti ada pasangan yang memang ditakdirkan, ditakdirkan, yang memang merupakan pasangan spesifiknya. Jadi jangan galau ya, kalau masih belum menemukan pasangan, yang penting sekarang belajar yang rajin. Oke. Nah, ini beberapa gambar ya yang menggambarkan double helix tadi. Nah, untuk DNA sequence atau urutan DNA ini bisa dilihat bahwasanya informasi genetik ini dibawa di dalam DNA sebagai urutan linear ya dari nukleotida tadi. Ya, ingat nukleotida itu terdiri dari apa? Ya, 3 komponen tadi. Kalau belum ingat, balik lagi dilihat videonya. Nah, ini akan ditranskripsi menjadi mRNA dan ditranslasikan menjadi polipeptida atau protein. Kemudian selanjutnya pasangan basa atau setiap nukleotida ini ya akan digambarkan dengan huruf A, T, C, G itu. Nah, ini untuk replikasi dan selanjutnya nanti kita bahas di minggu depan. Struktur DNA Watson and Crick, ya ini struktur DNA double helix, ya rangkanya tadi. Diulang lagi gugus fosfat, gula berkarbon 5, dan basa nitrogen. Ini belum tertulis ya. Kemudian di antara rantai yang saling berhadapan ini, ya nih saling berhadapan, ini terdapat ikatan hidrogen yang mana tergantung dari pasangannya. Kalau pasangannya itu adenin dengan timin, ikatan hidrogennya itu rangkap 2. Sedangkan kalau pasangannya, basa nitrogennya adalah guanin dan sitosin, ini ikatan hidrogennya rangkap 3. Nah, kedua rantai DNA yang saling berhadapan ini disebut dengan antiparalel ya. Ini 3 bentuk umum ya, struktur atau bentuk dari DNA. Kalau tadi yang pada umumnya DNA itu tipe yang B ya, yang tadi Watson and Crick gambarkan itu. Dia berpilin ke kanan, agak lebih panjang, lebih ramping, punya 10 pasang basa per putaran. Nah, tapi ada juga DNA yang tipe A ya. Dia ini sama berpilinnya ke kanan, tetapi lebih pendek dan lebih tebal gitu ya. Dia punya 11 pasang basa per putarannya. Ada juga yang tipe Z. Nah, ini yang paling berbeda ya. Kenapa? Karena tipe Z ini dia double helix. Dia double helixnya itu berpilinnya ke kiri. Dia lebih panjang, lebih ramping lagi, punya 12 pasang basa per putaran. Nah, molekul DNA tipe Z ini, kerangka gula fosfatnya ini berbentuknya zigzag, karena itu disebut dengan tipe Z. Awalnya dianggap kayaknya tidak ada nih
DNA tipe Z pada sel hidup gitu ya. Nah, ternyata bukti-bukti menunjukkan bahwa ada DNA tipe Z ini. Salah satunya yaitu pada bagian tertentu dari kromosom Drosophila atau lalat buah ya. Ini yang sering dijadikan objek penelitian di genetika. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah mengulas mengenai DNA double helix. Nah, sekarang kan kalau kita misalkan mengamati suatu sel gitu ya, kemudian misal sel bawang saat terjadi pembelahan ini kan yang tampak itu kromosomnya gitu ya. Nah, bagaimana DNA ini yang rantai ganda itu bisa memadat menjadi bentuk kromosom yang ada lengannya, ada sentromernya. Nah, itu di sini di gambar ini ada menjelaskan mengenai packaging DNA ya, atau pengemasan DNA. DNA double helix ini akan dipintal dalam suatu protein histon. Ini yang bulat-bulat warna ungu ya, ini protein histon. Jadi protein histon ini akan mengikat DNA-nya menjadi unit yang disebut dengan nukleosom. Ini ya, nukleosom. Jadi yang DNA yang dipilin ya, diikat oleh protein histon. Nah, nukleosom satu dengan yang lainnya juga bergabung lagi, membentuk benang yang lebih padat lagi, terpintal lagi menjadi lipatan-lipatan yang disebut dengan solenoid. Ya. Nah, solenoid ini juga bergabung kembali menjadi lebih padat lagi, membentuk benang yang disebut kromatin. Nah, ini yang kita lihat ya, benang-benang halus yang tampak pada kromosom itu adalah kromatin. Dan kromatin ini memadat kembali membentuk lengan kromatid ya. Lengan kromatid ini selanjutnya berpasangan membentuk satu pasang kromosom. Nah, jadi subhanallah sekali ya, DNA yang menjadi cetak biru ya, yang merupakan sumber informasi suatu makhluk hidup. Misal manusia dari warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk telinga, dan lain sebagainya. Ini ada di sana dan kemudian dikemas sedemikian rupa menjadi dalam padatan kromosom ini yang selanjutnya pada fase-fase tertentu di sel ya, pembelahannya atau penggandaannya ini akan bisa kembali terurai dan bisa kembali memadat ya. Oke. Ini sama saja. Nah, tadi kan sudah ada packaging DNA ya menjadi kromosom. Nah, sekarang kita lihat struktur kromosomnya. Nih, struktur kromosom ini terdiri dari beberapa bagian, bisa dilihat. Untuk bagian sentromer atau kinetokor ini, nih di sini ya, di tengah-tengah di sentral, penghubung antara kromonema yang satu dengan kromonema yang lainnya. Ini. Fungsinya tempat melekat benang spindle ya pada pembelahan. Kemudian bagian kromonema ini pita ya yang berbentuknya spiral. Dia tempat melekatnya kromiol. Apa itu kromiol? Nih. Kromiol ini kromosom yang mengalami sedikit penebalan, sedangkan kromomer ya ini granula besar. Yang mana di sini terdapat lokus. Apa itu lokus? Lokus ini bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat. Nah, kan ada lokus-lokus gen gitu ya. Nah, inilah pembawa sifatnya. Selanjutnya ada bagian yang disebut dengan telomer yang ada di ujung kromosom. Ini fungsinya menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan yang lainnya ya. Kemudian ada matriks cairan sitoplasmanya dan ada satelit yang mana ini nggak semua kromosom ada ya. Nah, jadi ini bagian tambahan. Nah, selanjutnya bentuk kromosom. Di sini saya ambil contoh bentuk kromosom
berdasarkan letak sentromernya. Ya, yang pertama metrasentrik itu sentromernya ini ada di tengah-tengah, sehingga lengan-lengannya ini sama panjang. Nah, yang kedua, letak sentromernya itu tengah agak tidak terlalu ke tengah gitu ya. Nah, ini menyebabkan panjang lengannya itu agak berbeda ya, tetapi perbedaannya nggak terlalu jauh. Selanjutnya, untuk bentuk akrosentrik, ini letak sentromernya itu agak ke ujung, tapi belum ke ujung ya. Jadi masih ada lengan pendek, jadi ada yang lengannya pendek sekali dan ada yang panjang. Nah, yang terakhir ini ketika sentromernya itu ada di ujung, nah ini yang disebut dengan telosentrik, sehingga terlihat hanya satu lengan, atau ketika sepasang ini terlihat hanya dua lengan. Nah, mari kita diskusikan di aplikasi Gen 21CS. Kalian kan tadi sudah kita bahas nih mengenai perbedaan bentuk kromosom di minggu yang keempat ya. Kemudian tadi bentuk-bentuk kromosom. Nah, kalau ada perbedaan bentuk kromosom, akan merubah struktur dari kromosom tersebut tidak sih? Gitu ya. Nah, ini jika kromosomnya ini menjadi lebih pendek ya dari ukuran yang normal seharusnya kromosom tersebut, itu dapat mengakibatkan apa gitu ya, efeknya apa, dan apa sih contoh kasusnya. Nah, ini silakan cari untuk yang absen ganjil ya. Nah, ini cari nih hubungan antara kromosom yang menjadi lebih pendek dengan perubahan struktur kromosom yang sudah dibahas di minggu sebelumnya. Misalkan adanya delesi gitu ya. Nah, kalau adanya delesi ini tambah panjang apa tambah pendek gitu kan. Nah, itu silakan dihubungkan. Untuk yang absen genap, ini cari informasi mengenai jika kromosom menjadi lebih panjang daripada seharusnya. Nah, ini akan mengakibatkan apa ya? Cari juga contoh kasusnya, hubungkan dengan perubahan struktur kromosom. Apakah itu penambahan atau pengurangan kira-kira kalau menjadi lebih panjang ya. Nah, ini silakan diskusikan di aplikasi Gen 21 CS. Oke, terakhir penutup ini mengenai dogma sentral genetika molekuler. Ini bahasan yang akan kita bahas minggu selanjutnya ya, minggu-minggu selanjutnya. Yang dimaksud dengan dogma sentral genetika molekuler ini adalah semua informasi yang terkandung dalam DNA. Kemudian akan digunakan untuk menghasilkan molekul RNA melalui transkripsi ya. Nah, selanjutnya beberapa informasi pada RNA tersebut akan digunakan untuk menghasilkan protein, untuk sintesis protein melalui proses yang disebut sebagai translasi. Nah, kemudian jadilah protein dan bisa menjadi fenotip ya pada suatu makhluk hidup. Tentunya ini akan diawali dengan replikasi DNA ya, penggandaan dari DNA. Replikasi DNA akan kita bahas di minggu depan. Jadi silahkan baca dulu, cari informasi dulu mengenai replikasi DNA. Ya, sekian untuk materi minggu ke-6. Semoga dapat dipahami. Semoga tidak puas ya, sehingga kalian mencari banyak informasi lagi ya, baik itu dari buku, artikel, dan lain sebagainya. Itu saja untuk materi kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Semoga segala aktivitasnya lancar. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.